Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali di channel Sisa Izzat ini di ruang belajar materi SMP. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Setelah kita mempelajari materi pada pertemuan sebelumnya pada aspek kerajinan di mata pelajaran prakarya, kali ini kita akan masuk pada aspek rekayasa. Ya, Ibu akan membahas materi tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe ya, biar makin semangat nih bikin konten materinya. Terima kasih yang sudah like and subscribe. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kira-kira kita akan membahas apa sih pada materi hari ini? Untuk itu, sebelumnya silakan teman-teman menyaksikan tayangan video berikut. Check it out. Beragam cara dan inovasi bisa dilakukan agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti perajin asal Cimareme, Kabupaten Bandung Barat yang membuat miniatur berbahan dasar bambu yang bisa memiliki nilai cuan yang cukup menggiurkan. Nah, kira-kira mau tahu seperti apa hasil miniatur berbahan dasar bambu? Berikut liputannya untuk Anda. Berasal dari workshop sederhananya, Adang Muhyiddin, perajin bambu asal Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, berhasil membuat produk berbahan bambu terbaru. Adang menceritakan awal mula membuat miniatur kampung bambu. Inspirasi itu muncul saat usaha kerajinan pembuatan jam dan beragam alat musik milik Adang terpuruk karena wabah COVID-19. Kondisi tersebut membuat pria berambut gondrong itu melakukan inovasi miniatur rumah berbahan dasar bambu. Untuk membuat miniatur rumah berbahan bambu itu, Adang menggandeng 5 temannya. Dan kita ketemu dengan miniatur ini dengan para pengrajin juga. Saya mengumpulkan para pengrajin gitu, membuat miniatur gitu. Jadi kita buat sesuatu yang bermanfaat lah. Selain dipajang, kita juga biar ada yang dipakai dengan harga yang minimalis. Adang dan teman-temannya tengah mengembangkan konsep miniatur kampung bambu berukuran 1 x 1 meter. Harganya di sekitaran 7,5 juta rupiah dengan proses pengerjaan selama 3 minggu. Bagaimana? Tertarik menambah koleksi miniatur untuk dipajang di dalam rumah? Wah, lumayan ya. Tadi teman-teman mendengar ya secara langsung bahwa keuntungan dari pembuatan produk keterampilan miniatur rumah tadi kisaran di angka 7,5 juta per marketnya. Jadi gimana? Kalian mau mencobanya? Untuk itu kita pelajari dulu apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mengembangkan keterampilan dari miniatur rumah. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menyatakan pendapat tentang keanekaragaman rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian, merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap. Yang terakhir, membuat, menguji, dan mempresentasikan karya rekayasa teknologi miniatur rumah berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Untuk materi, yang pertama kalian akan belajar mengenali istilah teknologi, pengertian dan perkembangan teknologi, jenis-jenis teknologi. Kemudian teknologi konstruksi, perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, fungsi teknologi konstruksi, dan membuat produk konstruksi miniatur rumah. Dengan mengenal bagian-bagian dasar rumah, mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat miniatur rumah, belajar teknik pembuatan miniatur rumah, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah, dan membuat konstruksi miniatur rumah.
Jenis-jenis teknologi. Teknologi peralatan rumah tangga, teknologi produksi, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi. Perkembangan teknologi konstruksi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, kayu, dan yang lainnya untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman, ya, yang biasa disebut residential construction. Contohnya rumah, perumahan, villa, dan yang lainnya. Kemudian ada proyek konstruksi bangunan gedung, building construction. Contohnya adalah bangunan-bangunan gedung perkantoran, ya. Kemudian ada proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Contohnya infrastruktur bendungan, jembatan, dan yang lainnya. Kemudian ada proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Contoh pabrik yang ada di pabrik-pabrik industri yang ada di sekitar. Kemudian fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Yang kedua, teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selanjutnya, mengenal bagian-bagian dasar rumah. Pada umumnya, sebuah rumah memiliki 3 bagian dasar yang harus selalu ada untuk bisa disebut rumah. Bagian-bagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bagian bawah atau bagian dasar. Bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai. Ya, kemudian yang kedua ada bagian tengah atau ruangan rumah seperti kamar, kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan yang lainnya. Yang ketiga, bagian atas atau penutup rumah. Fungsinya untuk melindungi ruangan yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi diri dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan miniatur rumah. Untuk alat, ada penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Untuk bahan-bahan, bisa menggunakan styrofoam atau polistiren, batang korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan tambahannya adalah perkat atau lem. Bisa juga dengan bambu. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan 2 buah benda atau lebih. Ada 2 teknik, yang pertama sambungan tetap atau permanent join, yang kedua ada sambungan tidak tetap atau semi permanen. Dan tahapan selanjutnya adalah membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang pertama dalam bentuk atau sketsa. Jadi digambar untuk memudahkan kalian bisa menyusun beberapa pertanyaan untuk bisa mengembangkan bentuk atau sketsa yang akan dituangkan dalam bentuk gambar. Misalnya, apa konsep rumah yang akan kamu buat? Minimalis atau lebih ke seperti kerajaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana bentuknya, jumlah lantainya, dan yang lainnya. Yang kedua ada rancangan proses pembuatan. Meliputi alat dan bahan yang akan digunakan dan langkah-langkah kerja pembuatan sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat konstruksi miniatur rumah. Mengkonstruksi rumah idamanmu ke dalam bentuk miniatur sederhana.
Untuk melakukan hal tersebut, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini agar konstruksi miniatur rumah yang kamu hasilkan menjadi bagus. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan, mulai dari maketnya, lantai, dinding, atap, pewarnaannya, dan pemasangan. Yang terakhir adalah melakukan penyelesaian akhir, yaitu finishing. Berikut salah satu tutorial pembuatan miniatur rumah menggunakan bahan dasar stick ice cream. Gimana? Cukup mudah bukan?
kalian bisa mengembangkan bahan dan alatnya sesuai yang ada di sekitar. Dan yang paling utama adalah memperhatikan keselamatan kerja selama proses pembuatan miniatur rumah. Pertama, keselamatan diri saat bekerja, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja, jangan sampai kotor. Jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kalian, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Hati-hati penggunaan alat, kemudian gunakanlah sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Tugas proyek. Buatlah sketsa rancangan miniatur rumah di kertas. Selanjutnya, buatlah sebuah miniatur rumah berdasarkan rancangan yang telah kamu buat tadi sebelumnya. Perhatikanlah keselamatan kerja pada saat proses pembuatan. Yang keempat adalah kalian melakukan penyelesaian akhir finishing sehingga miniatur rumah menjadi semakin cantik. Lalu presentasikanlah alat, bahan, dan proses pembuatannya dengan menggunakan Canva, KineMaster, atau YouTube. Unggah foto dan video tugas pada tugas di Google Classroom dan sosial. Untuk itu, sekian materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.